tentang ludah yang seringkali ditanyakan orang. Apa boleh nelan ludah? Walau kemudian dikumpulin boleh apa enggak? Sebagian orang mungkin kalau puasa dikit-dikit beludah, dikit-dikit beludah. Kumpulin aja apa katanya. Takut batal katanya. Ada lagi yang lain, ludah enggak mau dibuang, dikumpulin yang banyak. Udah kumpul yang banyak di mulutnya itu lendak bleget. dianggap minum kali ya. Jadi nelen ludah itu hukumnya apa sih, batal puasa apa enggak? Ulama kita mengatakan mazhab Imam Syafi'i tentunya bahwa nelen ludah tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Nah, syarat ini yang perlu kita perhatiin karena ludah ini selalu ada di mulut kita. Kalau kita bilang, oh boleh kok nelen ludah, nah, tapi 3 syaratnya yang diperhatiin. Jangan sampai nelen ludah atau syaratnya nggak diperhatiin, pada akhirnya batal puasanya. Itu yang dikhawatirkan. Maka perhatikan ini syarat. Yang pertama, an yakuna fi ma'dinihi. Ludah itu masih di tempatnya. Tempatnya ludah mana? Mulut. Kalau ludah masih di mulut, maka silakan ditelan. Oh banyak dikumpulin dulu, enggak apa-apa ya, mau kumpulin mau yang banyak sampai penuh mulut ente, asalkan masih di ludah, tafadhol telan, masih di mulut, tafadhol silakan telan dengan syarat yang lainnya tentunya. Karena ada 3 syarat di sini. Jadi selama di dalam mulut silakan ditelan. Tapi kalau udah mulai keluar dari mulut, walaupun cuma ada di bibir nih, bibir merah. Ya, mau yang atas ke yang bawah, kalau udah mulai keluar kemudian dimasukin maka nggak boleh ditelan. Bagian yang udah keluar itu ketika dimasukin wajib diludahin. Ya, kalau ada orang mainin ludahnya dikeluarin, masukin lagi, ditelan, batal puasanya. Karena dia udah nggak di tempatnya, udah keluar dari tempatnya. Ya, begitupun kalau ada orang tukang jahit, nih, perhatiin yang profesinya penjahit. Orang yang jadi profesi penjahit seringkali masukin benang ke dalam lubang jarum. Dan biasanya diapain? Nah, dijilat. Ya. Kalau ketika dia basahin benangnya dengan ludahnya, lalu kemudian basah itu benang dan ada ludahnya di benang situ, kemudian diisep lagi, kadang-kadang beberapa kali, gitu kurang gitu lagi, lalu yang udah ludah yang di benang udah masuk lagi ke mulut dan dia telan, maka batal. Karena ludahnya udah keluar dari mulut. Orang dulu, walaupun sekarang udah nggak ada mungkin atau jarang sekali. Orang dulu kalau mau nempelin amplop, diapain? Menjelang. Kalau sekarang udah ada lemnya, tinggal thread, jadi itu. Kalau dulu kan enggak. Dijilat dibasahin, dari ujung ke ujung. Kalau dia jilat dibasahin, dari ujung ke ujung, balik lagi. Kemudian ditelan ludah itu, maka batal. Udah keluar dari tempatnya, masuk ke dalam lagi. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatiin untuk orang yang penjahit, ya, atau yang tadi ingin merekatkan amplop atau bukan amplop, materai, digituin pakai lidahnya. Nah, ketika materainya udah beludah lalu masukin lagi karena mau dijilat yang kedua, ketiga, masuk lagi ke dalam mulutnya dan ditelan, maka itu bisa membatalkan puasanya. Jadi kalau masih di dalam mulutnya tidak bermasalah untuk ditelan. Tapi kalau udah keluar dari mulutnya maka perlu dibuang. Jangan sampai ketelan lagi dimasukinnya ke dalam mulut. Kemudian yang kedua, ya singkat saja. Yang kedua syaratnya an yakuna tahiran. Ludahnya harus suci.
Kalau ludahnya sudah mutanajis, bercampur dengan najis, dan yang paling lumrah menyampur dengan ludah itu yaitu najis darah untuk orang yang gusinya berdarah. Kalau kita punya gusi berdarah, maka ludah yang nyampur dengan darah itu nggak boleh ditelan karena dia sudah mutanajis, bercampur dengan najis, harus dibuang, harus dikumur-kumur supaya bersihin ludah darahnya yang ada di mulutnya, di gusinya. Kecuali kalau memang dia selalu gusinya berdarah, itu penyakit gusi berdarah, dikit-dikit berdarah, dikit-dikit berdarah, dikit-dikit berdarah. Sangat menyulitkan kalau disuruh dikit-dikit kumur-kumur, dikit-dikit kumur-kumur, karena gusinya selalu berdarah. Kalau udah sampai batas menyulitkan karena sering berdarahnya, maka dimaaf. Ada dimaaf, nggak lagi membatalkan kalau ditelan ludahnya ketika bercampur dengan darah. Khusus untuk orang yang mempunyai penyakit gusi berdarah selalu, ya, yang sulit dihindari. Jadi tidak boleh dalam keadaan mutanajis darah yang ludah yang kita telan, harus dalam keadaan suci. Dan yang terakhir yaitu an yakuna khalisan, darahnya harus murni darah, nggak boleh nyampur dengan yang lain. Kalau nyampur dengan yang lain maka jadi batal. Walaupun yang lainnya itu yang nyampur dengan darah sesuatu yang suci, ya kayak tadi itu kalau dia mau ngerekatin amplop dan di amplopnya ada apa? Lem. Ya, amplopnya ada lem, ketika dia basahin maka lemnya masuk ke mulut, itu udah nyampur lidahnya dengan lem itu, nggak boleh ditelan yang itu, harus dibuang. Ya, jadi kalau bercampur dengan yang lainnya, bukan ludah doang, harus dibuang. Yang boleh ditelan kalau ludah itu murni, tidak ada hal yang lain. Termasuk diantaranya kata ulama, hati-hati kalau orang yang suka ngopi. Ya, kan, ya, orang yang suka ngopi habis sahur ngapain? Ngopi, sama tambahin temennya, siapa temenin atunya. Ngopi, nah, dia tahu siang nggak ngopi nih puasa. Nah, ketika habis ngopi usahakan kumur-kumur sebelum fajar, sebelum subuh, sebelum waktu imsak dah. Biasakan waktu imsak ada jeda 10 menit, dikasih waktu dah tuh. Habisin tuh kopi sebelum subuh, sebelum azan, lalu kumur-kumur agar tidak ada ampas-ampas sisa kopi yang ada di mulut. Kalau ada ampas-ampas sisa kopi, saya bukan orang yang suka ngopi, ya. Tapi kopi itu kan pasti ada ampasnya. Kalau ampasnya dia udah ngopi nih, dengan kumur-kumur lagi, lalu dia puasa, ampasnya ada tinggal tersisa di mulut, di ujung mulutnya apa di mana, lalu ludahnya ditelan nyampur dengan ampas kopi, innalillahi, batal puasanya. Karena ludah yang ditelan bukan ludah murni, udah nyampur dengan ampas kopi. Nah, itu perhatiin bagi orang yang suka ngopi. Juga masalah siwak sama. Kalau kita lagi mau bersiwak, nanti akan dibahas hukum siwak lagi puasa. Kalau kita subuh nih mau nyiwak, nah kadang nyiwak siwak yang kering, kadang dibasahin pakai apa? Pakai ludah. Kalau ketika siwaknya sebelum dipakai, oh ini kering banget, dibasahin pakai ludah. Kemudian siwaknya berludah di situ, ada ludah di siwak, basah ludah. Nah, ketika dia siwakan, dia siwak, ludah yang disiwak masuk lagi ke dalam, maka nggak boleh ditelan ludah itu, harus dibuang. Begitupun orang yang bersiwak kadang rontok, itu bahasa Inggrisnya rontok, bahasa Indonesianya apaan? Ada yang patah. Kecil memang kan siwak kan yang rontok itu kecil. Dan ada di mulut, ketika kita siwak ada yang rontok dikit di mulut.
Itu pun jangan sampai ditelan dengan ludah yang kita telan, karena itu bisa membatalkan puasa. Jadi itu yang pertama, harus di ludah harus di mulutnya, nggak boleh keluar dari mulut kalau ditelan. Yang kedua harus suci, nggak boleh mutanajis, kena najis nyampur dengan najis. Yang ketiga harus murni ludah, nggak boleh nyampur ludah dengan yang lain, walaupun yang lain itu sesuatu yang suci. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.